Salam sejahtera. Sebagaimana kita tahu bahwa pada tanggal 8 Juni yang lalu, Presiden telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran badan usaha milik negara. Saya tertarik untuk mengomentari PP ini karena di dalam PP ini terkandung paling tidak 4 hal yang bersifat substansial. Ya. Pertama, terkait penegasan bahwa Dirkom suatu BUMN harus taat, patuh sepenuhnya, ya, setia sepenuhnya kepada ideologi negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45, NKRI, serta pemerintah. Hal kedua adalah Dirkom tidak diperkenankan untuk menjadi atau untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, ya, dan atau menjadi pengurus partai politik. Hal ketiga terkait dengan penegasan Dirkom bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami BUMN. Dalam hal kerugian itu disebabkan oleh karena kelalaian atau karena kesalahan Dirkom itu. Dan yang keempat adalah penegasan tentang status karyawan BUMN yang pada intinya bukan merupakan PNS, ya, bukan ASN, bahwa karyawan BUMN itu sepenuhnya tunduk pada hukum atau pada undang-undang ketenagakerjaan, ya, dan bekerja di sebuah BUMN berdasarkan perjanjian kerja bersama. Nah, 4 hal ini bagi saya substansial sekali. Tetapi sayangnya keempat hal itu dituangkan di dalam peraturan pemerintah. 4 hal ini belum ada di dalam Undang-Undang BUMN, ya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, seingat saya, ya. Coba saya lihat dulu Undang-Undang tentang BUMN itu adalah 19 Tahun 2003. Ya, hal-hal ini belum ada, belum diatur di dalam Undang-Undang BUMN. Padahal hal ini bersifat substansial. Satu hal yang menyangkut tentang tanggung jawab Dirkom sebagai organ PT dari BUMN bertanggung jawab penuh atas kerugian sebuah BUMN manakala kerugian itu dilakukan oleh karena kelalaian atau kesalahan, itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang PT. Nah, permasalahannya adalah secara substansif itu semuanya luar biasa dan bagus. Ya, apa yang belum ada, yang belum diatur di Undang-Undang BUMN tahun 2003 itu sekarang diatur di dalam BP. Nah, tetapi sekali lagi, hal yang substansi itu sebenarnya tidak pada tempatnya, ya, atau terlalu rendah jika diatur di PP. Karena menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, bahwa pokok materi muatan dalam sebuah undang-undang itu adalah 5 hal, ya. Pertama, dikatakan materi undang-undang itu adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Yang keempat,
tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan yang kelima, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat 5 hal ini, pada intinya adalah materi pokok undang-undang tidak lain adalah semua hal yang bersifat substantif, bukan yang bersifat administratif atau prosedural. Hal-hal yang bersifat administratif atau prosedural itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Boleh di PP, ya, di Kepres, dan seterusnya. Tetapi hal-hal yang terkait yang bersifat substantif, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini seharusnya diatur di dalam undang-undang. Nah, dengan demikian seharusnya 4 hal pokok yang ada di dalam PP 23 Tahun 2022 itu mestinya diatur di dalam Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 itu. Ya. Konsekuensinya tentu yang harus diperbaiki atau diadendum atau ditambah pasal-pasalnya adalah undang-undang tentang BUMN itu. Ya, karena itu substantif gitu. Ya, dan bukan sifatnya administratif atau prosedural. Nah, sayang sekali kalau itu ada di dalam PP. Kalau itu dituangkan di dalam undang-undang, ya, dalam perbaikan atau perubahan undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN itu, tentu sifatnya akan jauh lebih ajak, lebih mapan, ya, lebih kuat, dan lebih memiliki daya laku yang relatif lama. Karena tentu kita tahu tidak mudah mengubah undang-undang itu. Nah, mungkin pertimbangannya adalah pragmatis, ya. Mungkin pertimbangan dari Kementerian BUMN dalam hal ini Pak Erick Thohir pragmatis, karena mungkin kalau mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terlalu makan biaya, makan waktu, makan tenaga mungkin. Tetapi kalau kita melihat hubungan pemerintah dengan DPR selama ini yang demikian harmonis, demikian baik, saya kira mengubah atau menambah pasal-pasal dalam undang-undang BUMN saya kira tidak terlalu sulit, gitu. Ya, dan itu tentu harus menjadi skala prioritas. Karena sekali lagi 4 materi ini benar-benar relevan dan penting. Misalnya tentang larangan Dirkom untuk ikut dalam pilkada misalnya. Ini kan sesuatu yang sangat jelas pertimbangannya untuk menghindarkan konflik of interest antara bisnis dengan politik. Ya, jangan sampai nanti Dirkom itu memanfaatkan kedudukannya sebagai Dirkom di sebuah PT BUMN, ya, memanfaatkan semua akses yang dia miliki oleh karena kedudukannya sebagai Dirkom di BUMN, tetapi tujuannya ternyata untuk politik, untuk kepentingan politiknya sendiri. Ya. Nah, itu kan tentu merupakan penyimpangan moral, ya, dan pengkhianatan dari apa yang disebut dengan fiduciary obligation, ya, atau fiduciary duty. Ya. Demikian juga adanya pasal yang mewajibkan Dirkom itu setia dan taat pada ideologi negara, pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, pada NKRI dan pemerintah, saya kira memang hal yang sangat fundamental, sangat penting di masa ini, karena kita tahu bahwa pertumbuhan perkembangan ideologi ekstremis, ya, ideologi radikal, ya, ideologi identitas itu berkembang dengan lebih intens saat ini, dan memang sudah secara faktual kita tahu bersama banyak menyusup kemana-mana, bukan hanya ke BUMN, bahkan ke ASN, PNS, ke TNI, Polri, dan lain sebagainya, ya, ke dunia pendidikan dan sebagainya. Itu sudah terlalu banyak penyusupan, dan kalau Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN dalam hal ini melihat itu dengan tajam, mengambil kepedulian untuk membersihkan manusia-manusia yang dengan ideologi yang semacam itu, saya kira kan itu tepat sekali dan perlu didukung penuh. Dan karena itu sekali lagi bersifat sangat substansial.
Karenanya tidak pada tempatnya kalau hanya ditempatkan di PP, terlalu sayang. Ya. Demikian juga dengan tanggung jawab Dirkom, harus menanggung kerugian secara pribadi, secara penuh, bahkan tanggung renteng di dalam hal BUMN itu rugi oleh karena kelalaian dan kesalahannya. Ini kan juga merupakan suatu prinsip moral profesional yang sangat baik. Sebagaimana yang tadi saya katakan, itu diatur dalam satu doktrin yang disebut dengan fiduciary obligation, ya, di dalam hukum Amerika. Ya. Dan itu memang sudah ada di dalam Undang-Undang PT. Pasal 97 mengatur hal itu, Undang-Undang PT. Ya. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, sangat sayang kalau hal ini diaturnya hanya di dalam PP. Demikian juga tentang status karyawan BUMN yang di dalam undang-undang BUMN-nya sendiri malah tidak ada diatur sama sekali statusnya. Tetapi di dalam PP ini dibikin terang benderang bahwa karyawan-karyawan BUMN itu bukan PNS, ya tidak tunduk dalam undang-undang PNS, tapi mereka betul-betul adalah karyawan dari bisnis entitas yang dinamakan perseroan terbatas, meskipun itu bentuknya atau bukan bentuknya atau milik BUMN, milik negara, persero. Jadi mereka dengan penegasan ini supaya menghilangkan cita rasa mereka sebagai ASN. Mereka karyawan BUMN itu karyawan profesional, sama layaknya seperti karyawan-karyawan PT-PT swasta yang dituntut bekerja dengan cara profesional, yang sama sekali sebenarnya tidak boleh bermental sebagai amtenar, tapi mentalitasnya adalah harus integritas dan kredibilitas yang harus diutamakan itu. Ya, singkatnya keprofesionalan, ya, bukan mental kebirokrasian misalnya, seperti itu. Jadi 4 hal ini sekali lagi secara substantif harus didukung penuh dan ini adalah salah satu kehebatan dari Pak Erick Thohir. Kita tahu BUMN itu selama ini dari sejak Orde Baru, ya, itu selalu menjadi cash flow. Kalau enggak ya praktek KKN yang demikian kuat. Dan faktanya memang sampai dengan saat ini begitu banyak BUMN-BUMN itu yang mengalami kerugian-kerugian, utang bertumpuk-tumpuk. Itu semua bukan oleh karena eh, apa namanya ketidaksengajaan dari para dirkomnya. Saya kira itu merupakan satu perbuatan-perbuatan yang memang eh, kesalahan dari dirkom PT BUMN itu sendiri. Ya, itu sudah banyak faktanya. Jadi itu merupakan sudah terbukti bahwa sebuah tindak pidana dari Dirkom itu merugikan BUMN, jumlahnya bahkan mencapai triliunan, ya, hutang-hutang juga sampai triliunan, ya, korupsinya akan luar biasa, dan karena itu kalau ada penegasan tentang fiduciary obligation itu sangat baik. Tapi sekali lagi sayang tempatnya hanya di PP, dan itu kalau PP kita tahu muaranya hanya di presiden. Artinya dengan amat mudah kalau Pak Jokowi sebentar lagi sudah tidak berkuasa di tahun 2024 ke atas, PP itu akan dengan mudah sekali direvisi, dirubah dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya presidennya tidak sungguh-sungguh pro pada profesionalisme dan pada uh, reformasi dan transformasi BUMN. Ya, BUMN ini kita tahu bukan bahwa modalnya itu dari APBN dari negara, dan APBN itu dari uang pajak rakyat. Ya, tetapi praktek selama ini ada begitu banyak ya dirkom-dirkom itu yang menjadi garong, ya, menjadi maling di dalam perusahaan sendiri, mengakibatkan kerugian yang luar biasa, utang yang luar biasa besar dan sebagainya. Dan di era Pak Erick Thohir inilah kita harus akui terjadi transformasi, terjadi reformasi dengan berbagai tindakan-tindakan yang tergolong radikal. Ya, ada yang di merger, ada yang close down, ada yang ditutup, ada yang
dibersihkan, ya, diganti direksinya dan lain sebagainya. Ini saya kira kan tindakan-tindakan yang harus diakui bahwa secara profesional itu adalah prestasi dari Pak Erick Thohir. Ya, kita harus mendukung langkah-langkah yang seperti itu. Seorang Menteri BUMN yang cukup berani, cukup bersih, dan beliau sebelum menjadi menteri kan pengusaha. Jadi saya percaya tahu persis bahwa tuntutan kualitas dan moral dari Dirkom yang diperlukan dalam suatu badan usaha itu adalah yang sungguh dapat dipercaya tadi. Iya, saya yakin beliau tahu itu kan, karena itulah beliau melakukan langkah-langkah yang benar-benar profesional itu. Tetapi sekali lagi sayangnya itu ditempatkan hanya di PP, ya, di peraturan pemerintah. Nah, itu kritik saya. Jadi secara substantif sangat baik, sangat positif, sangat perlu didukung banyak pihak, ya. Tetapi pada sisi yang lain dalam secara tata hierarki perundang-undangan, menurut hemat saya tempatnya kurang tepat kalau hanya ditempatkan di PP. Karena 4 hal itu sekali lagi bersifat substansial, bukan administratif dan bukan prosedural. Kalau cuma sekedar misalnya menetapkan syarat atau kriteria seorang Dirkom itu apa, gitu ya, untuk menjadi karyawan BUMN itu bagaimana, saya kira itu prosedural dan administratif oke di PP. Tapi kalau hal yang sudah bersifat prinsip-prinsip seperti tadi, ya, prinsip tentang tugas, tanggung jawab, tentang status, saya kira itu sudah harus diundang-undang tempatnya. Nah, saya berharap bahwa pemerintah justru berkenan mengubah, memperbaiki undang-undang BUMN itu, ya, dan memindahkan isi di PP 23 tahun 2022 itu ke perubahan undang-undang BUMN itu. Itu yang saya pikir jauh sangat lebih strategis sifatnya dan itu memiliki, ya, sekali lagi daya laku atau umur, ya, apa undang-undang yang jauh lebih lama sifatnya, lebih ajak, lebih kuat posisinya. Saya kira itu catatan saya tentang PP 23 tahun 2022 ini. Sekali lagi kita perlu sambut dengan luar biasa karena dengan ini Dirkom sekarang sudah tidak boleh lagi main-main, ya, tidak boleh lagi apalagi hanya membeli jabatan, gitu ya, apalagi hanya mengeruk keuntungan untuk kepentingan pribadi ketika menjadi direksi. Karena kita tahu bahwa menjadi Dirkom di sebuah BUMN itu kan sudah memperoleh gaji yang cukup besar, fasilitas yang cukup baik, gitu kan? Ya, perlakuan-perlakuan yang tergolong istimewa. Nah, kalau juga masih jadi garong, jadi maling, memang tidak pada tempatnya lagi ditolerir. Dan PP ini arahnya saya kira ke sana, ya, ke sana. Saya kira ini merupakan satu paradigma profesional yang harus disadari oleh semua pihak. Dan kita mendukung era transformasi, era reformasi, dan era pembersihan BUMN di era Pak Erick Thohir. Demikian catatan saya dan salam.